Assalamualaikum teman cerita, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Ulan duduk di sudut meja dapur, memperhatikan layar ponselnya yang kadang bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp alumni SMA terus berdatangan. Teman-temannya tampak antusias membicarakan reuni yang akan digelar akhir pekan ini di sebuah restoran mewah di pusat kota. Bukan tempat yang biasa Wulan kunjungi. Hanya membayangkan saja, ia sudah tahu betapa mahal harga makanan di sana. Dalam hati, Wulan bertanya-tanya, apa yang akan mereka pikirkan jika dia benar-benar datang? Apakah mereka masih mengingatnya sebagai Wulan, anak penjual jamu yang dulu sering diejek karena baju lusuh dan sepatu bolong? Ia menarik napas panjang sambil terus membaca pesan-pesan yang masuk. Salah satunya dari Ica, yang mengunggah foto dirinya memakai gaun elegan, lengkap dengan caption, "Nggak sabar ketemu kalian semua." Wulan menutup layar ponselnya, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mulai membuatnya gelisah. Tapi undangan itu seolah terus memanggil. "Kenapa sih masih kepikiran?" gumamnya pelan, memandang keluar jendela. Angin sore menggerakkan tirai tipis di dapur. Di sudut ruangan, ibunya, Bu Siti, sedang meracik jamu. Aroma kunyit dan jahe memenuhi udara. Wulan menatap ibunya, hatinya terasa sesak. "Bu, aku harus pergi nggak?" tanyanya lirih sambil memegang undangan digital yang sudah dicetak dan dilipat rapi. Bu Siti menoleh, wajah tenangnya seperti biasa memberi rasa damai. "Pergi aja nak, kadang kita nggak tahu, siapa tahu ada yang berubah." "Tapi aku malu," jawab Wulan pelan. "Teman-teman Wulan kebanyakan udah sukses. Mereka pasti ngobrol soal kerjaan, rumah, mobil, sedangkan aku cuma..." Kalimatnya menggantung, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah lulus SMA, Wulan memilih tidak kuliah karena alasan biaya. Ia membantu ibunya berjualan jamu sambil sesekali menulis cerita. Tulisan-tulisannya cukup dikenal di dunia maya, tapi ia selalu menggunakan nama pena. Tak ada yang tahu bahwa Wulan adalah pena senja. Bu Siti mendekat, meletakkan tangan di pundak Wulan. "Nak, orang yang benar-benar menghargai kita itu nggak lihat kita punya apa. Kalau cuma menilai dari penampilan, berarti mereka bukan teman sejati. Ibu percaya, kamu lebih dari cukup." Mata Wulan kembali berkaca-kaca. Setiap kali ia merasa rapuh, ibunya selalu jadi penopang. Hidup mereka memang sederhana, tapi kasih sayang ibunya tidak pernah kurang. "Tapi Bu, kalau aku datang, aku takut ditertawakan, kayak dulu." Bu Siti tersenyum lembut. "Kalau kamu nggak datang, kamu nggak akan pernah tahu. Siapa tahu sekarang malah mereka yang malu." Wulan terdiam. Ia teringat masa-masa sekolah. Ica dan gengnya sering mengejeknya hanya karena bekal dari rumah atau karena ia ikut berjualan jamu bersama ibunya. Tapi ia tetap bertahan. Ia punya impian yang tak pernah padam. Malam itu, Wulan duduk di kamar kecilnya. Dindingnya penuh tempelan kertas dan gambar-gambar yang ia buat sendiri. Di atas meja kayu, ada laptop tua dengan draft naskah terbarunya. Ia menatap layar, berpikir, haruskah ia datang ke reuni? Apa gunanya? Tapi rasa penasaran tetap mengusik. Apa teman-temannya masih sama seperti dulu? Ia juga teringat Adi Pramana, cowok populer yang dulu sering membelanya. Setelah SMA, mereka tak pernah bertemu lagi. Kabarnya, Adi melanjutkan kuliah ke luar negeri. Wulan bertanya-tanya, apakah Adi akan datang juga? Keesokan harinya, Wulan membantu ibunya mendorong gerobak jamu keluar gang. Di perjalanan, beberapa tetangga menyapa dengan ramah. "Wulan, weekend ini kemana? Jangan lupa istirahat ya,"
sapa Bulina, tetangga sebelah. Wulan hanya tersenyum. Ia sendiri belum yakin akan datang atau tidak. Tapi setelah semua perenungan, ia membuka lemari pakaian dan melihat baju-baju lamanya. Ia memilih dress pastel sederhana, hadiah dari teman penulisnya. Saat mencoba dress itu di depan cermin, ia memutar tubuh pelan. Mungkin dengan sedikit make up, ia bisa terlihat cukup pantas. Namun bayangan buruk kembali datang. Bagaimana kalau Ica mempermalukannya? Ia kembali duduk, memandang dress itu. Tapi hatinya berkata, "Datanglah, tunjukkan kalau kamu bukan gadis SMA yang dulu sering diejek." "Aku akan datang," bisiknya pada diri sendiri. Hari H pun tiba. Wulan berdiri di depan restoran mewah itu. Ia menarik nafas panjang, memegang clutch kecil. Bangunan restoran tampak megah, dengan lampu kristal berkilauan. Beberapa teman SMA-nya sudah berkumpul di depan pintu. Mereka tampak lebih dewasa, percaya diri, dan sukses. "Ya Allah, semoga aku kuat," bisiknya sebelum masuk. Wulan mengenakan dress pastel sederhana dan sepatu flat lama. Meski penampilannya sederhana, ada ketulusan yang membuatnya tampak anggun. Begitu masuk, aroma makanan mahal menyambutnya. Ia melihat sekeliling, beberapa wajah yang dikenal menyapanya. "Wulan, Wulan sini," seru Lilis, teman sebangkunya dulu. Lilis masih ramah seperti dulu. Mereka berpelukan hangat. "Kamu makin cantik ya, meski tetap sederhana," canda Lilis. Wulan tertawa kecil. "Makasih Lis, kamu juga kelihatan bahagia sekarang." Namun, momen itu terpotong ketika Ica datang. Ia tampil mencolok dengan gaun merah dan riasan tebal. Dengan nada tinggi, ia berseru, "Oh Wulan, aku hampir gak ngenalin kamu, masih sama ya, sederhana banget." Wulan tahu nada sindiran itu, tapi ia tetap tersenyum. "Iya, begini aja, Ca." Ica menepuk bahunya seolah bersimpati. "Nggak semua orang punya kesempatan berubah kayak aku. Kamu tahu kan, aku sekarang main film, iklan." Wulan hanya mengangguk. Ia sudah menduga ini akan terjadi. "Follow Instagram aku ya, aku lagi syuting film dari novel Pena Senja. Kamu tahu kan itu novel yang fenomenal." Senyum Wulan mengembang. Ia tentu tahu, karena itu adalah novelnya. Tapi, ia tetap diam, membiarkan Ica terus bercerita. Saat acara dimulai, Wulan duduk di sudut bersama teman-teman yang juga sederhana. Tapi Ica tetap tak melewatkan kesempatan pamer. Ia bicara lantang di depan saat sesi foto bersama. "Teman-teman, aku senang bisa ketemu kalian lagi. Semoga kesuksesan aku bisa jadi inspirasi." Tepuk tangan terdengar, meski beberapa terlihat menahan tawa. Di sela obrolan santai, Ica mendekat lagi. Wulan, kamu sekarang kerja apa? Kok kelihatan low profile banget?" Sebelum Wulan sempat jawab, Lilis langsung menyela. "Wulan sekarang penulis loh. Penulis buku cerita, tapi kan gak seheboh film aku ya," ujar Ica dengan nada meremehkan. Wulan tetap tersenyum. "Iya, belum difilmkan, Ca, tapi aku senang nulis buat diri sendiri." "Ya, siapa tahu nanti bukumu terkenal kayak Pena Senja, baru keren," kata Ica dengan tawa kecil. Lilis tampak tak nyaman, tapi Wulan menenangkannya lewat tatapan. Ia tahu, tak perlu membuktikan apapun.
Icha kembali pamer, menunjukkan foto dan video bersama artis-artis terkenal, bahkan saat di red carpet. Beberapa teman terlihat kagum, lainnya hanya senyum canggung. Sementara itu, Wulan duduk tenang, menyeruput tehnya. Ia tak tergoda untuk ikut bicara. Dalam hati, ia tahu dirinya cukup. Ia tak butuh pengakuan dari siapapun, apalagi dari orang seperti Icha. Kesuksesan sejati, menurutnya, bukan yang diumbar, tapi yang dirasakan sendiri di dalam hati. Diamnya Wulan justru membuat Icha semakin penasaran. Ada sesuatu dari Wulan yang terasa mengganggu, seperti bayangan masa lalu yang terus mengingatkan Icha pada kekalahannya. Dan Icha, yang terkenal dengan kesombongannya, jelas tak pernah suka merasakan kalah. Ia mulai bersikap semakin agresif. Ucapannya tajam, seperti singa lapar yang mengincar mangsanya. Icha melontarkan sindiran demi sindiran yang ditujukan langsung pada Wulan. Setiap kata seperti dirancang untuk menyakiti. Suasana di meja mulai tak nyaman, namun tak ada yang berani menanggapi. "Dulu kamu tuh pendiam banget di kelas," ucap Icha sambil tertawa kecil, jelas bernada mengejek. "Aku heran, kok Adi Pramana bisa milih kamu sih? Kamu tuh biasa aja." Semua mata kini tertuju pada Wulan. Beberapa teman tampak terkejut, lainnya hanya tersenyum canggung, menghindari konflik. Namun Wulan tetap tenang. Ia menarik nafas, lalu menatap Icha. "Mungkin karena Adi lebih suka yang sederhana," jawabnya datar namun menohok. Ruangan sempat sunyi. Jawaban Wulan cukup membuat Icha terdiam. Tapi alih-alih mundur, Icha kembali menyerang. Kamu masih nulis-nulis nggak, Wul? Penulis abal-abal masih jualan jamu juga ya?" Ucapan itu seperti tamparan. Wulan bisa merasakan banyak mata mulai menatapnya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara lain memecah keheningan. Kehadiran Adi Pramana seketika mengubah suasana reuni. Semua orang tampak antusias menyambutnya. Dengan jas rapi dan senyum hangat, Adi tampak seperti sosok sukses yang mencuri perhatian. Ika langsung berdiri. "Adi, kamu datang juga," serunya ceria, seperti penggemar bertemu idolanya. Ia mendekat, mengulurkan tangan manis. "Aku kangen banget sama kamu." Adi membalas dengan senyum sopan. "Hai Cha, apa kabar?" ucapnya singkat, lalu menatap ke arah Wulan. Tatapan mereka bertemu. Ada kerinduan dan kekaguman dalam mata Adi. "Hai Wulan, lama nggak ketemu. Apa kabar?" Wulan tersenyum kecil. "Baik Di, kamu gimana?" "Baru selesai S2 di London, senang bisa pulang dan ketemu teman lama." Icha yang berdiri di sampingnya langsung berusaha mengalihkan perhatian. "Adi, duduk di meja aku yuk. Aku mau cerita soal karir aku di dunia entertainment." Tapi Adi menolak halus. "Makasih Cha, tapi aku duduk di sini aja," ucapnya sambil menarik kursi di samping Wulan. Icha terpaku, tak percaya. Meja tempat Wulan duduk langsung jadi pusat perhatian. Lilis yang duduk di sana mencoba mencairkan suasana. "Adi, kamu keren banget, baru selesai S2, pasti banyak cerita seru." "Seru sih, tapi hidup di sana nggak selalu mudah. Kadang kangen rumah, kangen teman-teman," kata Adi sambil melirik ke arah Wulan. Sementara itu, dari meja lain, Icha tampak kesal. Ia mulai berbicara keras, mencoba menarik perhatian. "Kalian tahu kan, aku baru main film dari novel Penasenja? Nggak nyangka banget bisa jadi bagian dari proyek sebesar itu." Beberapa orang menanggapi seadanya, tapi fokus mereka tetap pada Adi dan Wulan. Icha merasa makin tersudut. Sepanjang acara, ia terus mencoba menarik perhatian Adi dengan berbagai cerita, lelucon, bahkan pencapaian karir. Tapi Adi hanya tertarik berbicara dengan Wulan. Mereka tampak akrab, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Saat makan malam,
Adi mengajak Wulan duduk di sebelahnya. Wulan tak bisa menyembunyikan senyum kecil. Ica yang melihat dari meja lain tampak makin geram. Tak tahan lagi, Ica akhirnya bersuara lantang. Adi, kamu tahu nggak, Wulan ini hebat loh, masih bisa senyum meski hidupnya susah. Salut aku. Semua langsung menoleh. Beberapa menunggu reaksi Wulan. Ia hanya tersenyum tipis, terbiasa dengan sindiran semacam itu. Tapi Adi mendengar jelas. Cah, kamu tahu nggak siapa Wulan sebenarnya? Tanya Adi serius. Ica tertawa kecil. Tentu tahu, dia kan si anak jamu, hidupnya juga gitu-gitu aja. Namun, Adi tersenyum, senyum yang membawa kejutan. Wulan itu penulis novel Penasenja. Jadi, kalau kamu bangga main di filmnya, seharusnya kamu berterima kasih sama dia. Semua langsung terdiam. Wajah Wulan memerah. Ica tampak canggung, tak percaya. Kamu bercanda kan, Di? Suara Ica gemetar. Tapi Adi membuka ponselnya dan menunjukkan foto Wulan di acara peluncuran buku. Nama Penasenja terpampang jelas. Ini dia, penulisnya, kata Adi tenang. Wulan hanya tersenyum. Ia tidak pernah berniat mengungkapkan identitasnya, tapi kini semuanya terbuka. Ica diam, wajahnya pucat. Kalau memang dia, kenapa nggak pernah cerita? Karena aku nggak perlu pamer, Ca, jawab Wulan tenang. Aku lebih suka orang mengenal aku apa adanya, bukan karena nama atau karya. Teman-teman yang tadinya meremehkan, kini memandang Wulan dengan hormat. Kamu yang nulis Penasenja, kenapa nggak cerita? Tanya Lilis. Bukan karena malu, tapi kadang lebih baik biarkan karya yang bicara. Ica makin terpojok. Semua usahanya untuk tampil sempurna justru mempermalukannya sendiri. Jadi, kamu beneran penulis itu? Bisik Ica nyaris tak terdengar. Iya, Cah. Kenapa? Kaget? Wulan balik bertanya, tetap tenang. Ica hanya mengangguk, tak ada lagi kata-kata. Semua teman mulai sadar bahwa di balik sikap tenang Wulan ada kekuatan besar yang tak terlihat. Sebaliknya, di balik kemewahan Ica ada ketidakpastian dan pencitraan. Sejak malam itu, sikap Ica berubah drastis. Ia berusaha mendekati Wulan, bahkan sering memuji novelnya. Kamu hebat, Wulan. Aku harap bisa main di sequel film kamu. Wulan hanya mengangguk. Ia tahu itu hanya basa-basi. Iya, kita lihat nanti. Terima kasih, Ca, jawabnya singkat. Tak cukup sampai di situ, Ica juga mencoba mendekati Lani, ibu Adi. Tante, aku udah lama dekat sama Adi. Siapa tahu ada jalan buat kami. Lani hanya tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti, Ica, jawabnya datar. Jawaban itu seperti tembok dingin, tak ada antusias, tak ada harapan. Ica mulai cemas, usahanya tidak berjalan sesuai rencana. Adi yang dari tadi mengamati, akhirnya menghampiri. Ada apa, Ca? Tanyanya dingin. Enggak kok, Di, cuma ngobrol sama Tante Lani. Adi menatapnya tajam, lalu beralih ke arah Wulan. Senyum tipis Wulan menunjukkan bahwa ia paham betul apa yang sedang terjadi. Ica hanya bisa menahan malu, tahu bahwa semua sudah melihat siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, Wulan tetap berdiri tegak dengan kesederhanaannya, sementara Ica terjebak dalam pencitraan yang mulai runtuh oleh kenyataan. Wulan tak butuh pengakuan karena ketulusan dan karyanya telah membuktikan siapa dirinya. Malam itu menjadi momen istimewa bagi Wulan, bukan untuk pamer atau membuktikan diri, tapi sebagai pengingat bahwa keberhasilan tidak perlu ditunjukkan kepada orang yang selalu meremehkan. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menikmatinya bersama mereka yang benar-benar peduli. Sementara itu, Ica yang terus berusaha menarik perhatian mulai merasakan beban berpura-pura. Ia mulai sadar keikhlasan dan ketulusan jauh lebih berarti dibanding penampilan yang hanya menutupi kenyataan. Percakapan antara Wulan dan Adi mengalir hangat. Adi yang duduk di samping Wulan membuka pembicaraan dengan senyum penuh kenangan.
Aku nggak pernah lupa kamu, Wulan, ucapnya pelan. Aku cuma nggak berani hubungi duluan. Aku pikir kamu udah punya kehidupan sendiri, jadi aku nggak mau ganggu. Wulan menunduk, menahan perasaan yang muncul tiba-tiba. Ada rasa canggung tapi juga bahagia. Aku juga nggak lupa kamu, Di, balas Wulan lembut. Tapi aku pikir kamu udah terlalu jauh buat dijangkau. Adi tersenyum, seolah beban di hatinya perlahan terangkat. Kadang aku ngerasa kita kayak dari dua dunia yang berbeda. Tapi aku senang bisa ngobrol lagi sama kamu walaupun udah lama nggak ketemu. Wulan mengangguk pelan. Waktu memang mengubah banyak hal, tapi ada sesuatu yang tetap hidup di antara mereka. Keakraban itu tidak pernah benar-benar hilang. Perasaan lama yang sempat padam, kini perlahan tumbuh kembali. Mungkin ini takdir, Di, ucap Wulan dengan suara yakin. Kita dipertemukan lagi setelah sekian lama. Mungkin cerita kita memang belum selesai. Adi menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Aku juga berharap, Wulan. Aku ingin jadi bagian dari hidup kamu yang sekarang. Di tengah keramaian reuni, mereka seakan berada di dunia mereka sendiri. Wulan merasakan kenyamanan yang berbeda. Tak ada lagi rasa canggung seperti dulu. Adi pun terlihat lebih sederhana, jauh dari kesan populer saat SMA dulu. Di matanya hanya ada Wulan. "Di, kamu udah lulus S2 ya?" tanya Wulan hati-hati. "Kayaknya kamu udah jauh lebih sukses dari aku." Adi tersenyum ringan. "Sukses itu relatif, Wulan. Aku baru merasa berhasil saat bisa ngobrol lagi sama kamu. Aku nggak nyangka kita bisa ketemu dan ngobrol kayak gini." Wulan terdiam. Kata-kata Adi menyentuh hatinya. Ia mulai menyadari bahwa sukses bukan sekedar gelar atau pencapaian, tapi soal siapa yang ada untuk kita. "Adi, kamu percaya cinta bisa tumbuh lagi?" tanya Wulan pelan. "Aku percaya," jawab Adi mantap. "Kalau kita masih saling mengingat seperti ini, berarti ada yang belum selesai." Wulan diam, mencerna makna kata-kata itu. Selama ini, ia berusaha melupakan Adi, tapi malam itu, kenangan mereka hidup kembali. Hatinya pun mulai goyah. "Jadi, kamu nggak mau coba lagi, Di?" tanya Wulan ragu. Adi tersenyum lebar. "Aku nggak akan pernah berhenti coba, Wulan. Kalau kamu juga merasa ada yang tersisa, aku siap. Aku nggak mau sia-siain kesempatan ini." Saat itu, Wulan merasakan sesuatu tumbuh di hatinya. Perasaan lama yang dulu tertimbun waktu, kini kembali bersemi. Meski telah lama terpisah, takdir membawa mereka bertemu lagi. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang harapan untuk masa depan yang bisa mereka bangun bersama. Setelah reuni usai, mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Namun, benih kebersamaan telah tumbuh. Dalam beberapa minggu, mereka semakin sering berkomunikasi. Percakapan mereka tak hanya tentang masa lalu, tapi juga soal rencana dan impian ke depan. Adi, yang baru menyelesaikan S2, mulai menyusun rencana karirnya. Sementara Wulan terus menulis dan mencari ide untuk karya baru. Mereka saling mendukung, saling menyemangati, meskipun hidup mereka telah banyak berubah. Kedekatan mereka semakin intens, semuanya terasa alami. Bagi Wulan, Adi bukan hanya masa lalu, tapi seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Cinta itu tumbuh dari kepercayaan dan penerimaan. Di sisi lain, Icah mulai menyadari kenyataan pahit. Usahanya menarik perhatian Adi tak pernah berhasil. Meskipun ia mencoba berbagai cara, Adi tetap menjaga jarak. Bahkan ketika Icah menyinggung soal hubungan, Adi hanya tersenyum tanpa banyak bicara. Perlahan,
Icah mulai merasa kecewa dan lelah. Apa yang ia kira akan jadi kisah cinta indah, ternyata hanya khayalan. Usahanya selama ini tak pernah benar-benar dihargai. Akhirnya, Icah memutuskan untuk mendatangi rumah Wulan. Hari itu, ia tampil lebih sederhana. Ia sadar harus minta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu rumah Wulan. Begitu pintu dibuka, ia langsung berkata, "Wulan, aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku banyak salah. Aku pernah jahat dan sombong. Aku benar-benar nyesel." Wulan menatapnya tenang. Ia tidak marah, hanya merasa sudah waktunya bicara jujur. "Icah, aku maafin. Aku nggak pernah benci kamu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura percaya lagi. Hidup kita beda. Aku nggak bisa hidup dalam kepura-puraan. Jadi, lebih baik kita jalani jalan masing-masing." Icah terdiam. Kata-kata Wulan menyadarkannya. Selama ini, ia terlalu banyak berpura-pura demi pengakuan. Ia ingin dihargai dan dicintai, tapi lupa menjadi pribadi yang tulus. "Hidup itu bukan soal pamer, Cah," lanjut Wulan. "Bukan soal bikin orang kagum, tapi tentang jadi diri sendiri dan terus tumbuh, tanpa harus merendahkan orang lain." Icah ternunduk. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia terlalu sibuk menciptakan citra, bukan memperbaiki diri. Setelah bicara dengan Wulan, ia merasa menemukan sesuatu yang hilang, ketulusan. "Terima kasih Wulan," ucap Icah dengan suara berat. "Aku akan coba berubah. Nggak tahu bisa secepat apa, tapi aku akan berusaha." Wulan hanya tersenyum kecil. Ia tahu perubahan harus datang dari dalam hati, dan hanya waktu yang bisa membuktikan. Sementara itu, Wulan dan Adi perlahan membangun hubungan mereka. Meski tak selalu mudah, mereka percaya cinta sejati tidak mengenal jarak dan waktu. Bagi mereka, cinta bukan soal dikejar, tapi tentang saling menerima dan tumbuh bersama. Dari semua yang terjadi, Icah belajar banyak. Ia sadar hidup bukan soal pencapaian yang dipamerkan, tapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Ketulusan dan kejujuran lebih penting dari pengakuan semu. Perjalanan Wulan dan Adi belum sempurna, tapi mereka kini melangkah bersama. Cinta lama yang dulu terkubur kini tumbuh kembali, lebih kuat dan lebih dewasa. Mereka percaya cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan menghadapi hidup berdampingan. "Terima kasih Wulan," ucap Icah dengan suara berat. "Aku akan coba berubah. Nggak tahu bisa secepat apa, tapi aku akan berusaha." Wulan hanya tersenyum kecil. Ia tahu perubahan harus datang dari dalam hati, dan hanya waktu yang bisa membuktikan. Sementara itu, Wulan dan Adi perlahan membangun hubungan mereka. Meski tak selalu mudah, mereka percaya cinta sejati tidak mengenal jarak dan waktu. Bagi mereka, cinta bukan soal dikejar, tapi tentang saling menerima dan tumbuh bersama. Dari semua yang terjadi, Icah belajar banyak. Ia sadar hidup bukan soal pencapaian yang dipamerkan, tapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Ketulusan dan kejujuran lebih penting dari pengakuan semu. Perjalanan Wulan dan Adi belum sempurna, tapi mereka kini melangkah bersama. Cinta lama yang dulu terkubur kini tumbuh kembali, lebih kuat dan lebih dewasa. Mereka percaya cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan menghadapi hidup berdampingan.